Baik, kita akan ke salah satu member yang bergabung gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Pak Iman Taufik. Sudah masuk, Pak? Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Iman? Alhamdulillah baik. Sehat. Pak Iman ini luar biasa ya, salah satu member dari program Setahun Bersama Pak Acah yang sangat aktif gitu ya. Dan kalau kata dia itu, Pak Iman ini selalu melaksanakan setiap challenge-nya dengan luar biasa. Masya Allah, barakallah Pak Iman. Baik, keluarga sehat ya Pak Iman? Alhamdulillah sehat semua, bisa menjalankan puasa. Ya, baik. Juga lancar ya Pak Iman ya? Lancar. Alhamdulillah. Nah Pak Iman, ini sudah selesai di pembelajaran Setahun Bersama Pak Acah. Bagaimana nih kesan dan pesannya selama mengikuti dari program Happy Marriage atau program Setahun Bersama Pak Acah? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu untuk semuanya, untuk seluruh member Setahun Bersama Pak Acah. Kesan-kesannya sebetulnya sangat senang sekali gitu ya. Sampai mungkin kalau secara pribadi saya kemarin sempat lobby karena ini ya, jujur saja belum sempurna semua materi terpelajari, dibaca, sehingga sampai saya secara pribadi sebetulnya pengen nambah waktu gitu, nambah waktu untuk terus bisa menyelesaikan membaca dan mempelajari materinya gitu. Secara umum kesannya itu sampai seperti itu, karena memang materi-materi yang disampaikan Pak Acah dalam program SBBJ ini sangat-sangat membantu kami untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Secara umum seperti itu gitu ya. Masya Allah, berarti nagih gitu ya Pak ya untuk materi-materi dari Pak Acah buat dipelajari lebih banyak lagi. Iya, karena banyak ini ya, sebetulnya mungkin juga yang perlu kita pahami dan juga perlu mungkin di luar sana teman-teman kita yang belum ikut SBBJ, di sini banyak mindset penting dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kita tanamkan gitu ya. Mungkin juga sudah tahu dulu gitu ya, atau mungkin sekarang yang belum tahu jadi lebih menguatkan untuk kita gitu ya, sehingga kita semakin mampu untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga kita gitu ya. Gitu. Terutamanya mungkin untuk menguatkan diri kita, suami istri dalam menjalani dinamika kehidupan rumah tangga. Berarti ini yang ikut kan Pak Iman ya Pak ya? Iya. Iya, luar biasa ini. Istri juga ikut belajar Pak? Saya mungkin modelnya sering menyampaikan beberapa hal materi ketika diskusi, ketika ada menghadapi masalah tertentu gitu ya. Saya sampaikan pada istri, atau kebetulan istri juga suka ketika mengikuti materi-materi Pak Acah. Sedikit banyak kemarin juga sudah sering banyak interaksi tidak langsung, mungkin lewat buku atau lewat seminar yang diadakan Pak Acah gitu ya. Itu senang juga dengan gaya bagaimana Pak Acah mengajar gitu ya. Jadi kita kadang lewat itu kita sampaikan gitu. Insya Allah, keren banget. Jadi Pak Iman mengajak istrinya buat belajar itu lewat semut gitu ya. Jadi menyampaikan nggak ingin belajar kemarin, tapi langsung disampaikan gitu ya. Kemarin sebetulnya sudah fix pengen ikut yang sebelum Maret itu program itu bikin roadmap. Oh ya, itu ya itu ya. Tapi karena ada acara dan juga terlalu mepet ke Ramadan kemarin ya kayaknya itu akhirnya, dan masih kondisi kurang begitu memungkinkan, akhirnya tidak bisa, nggak jadi gitu. Nggak jadi ikut. Jadi sangat butuh itu ya. Saya pikir itu kalau kita memahami
materi, walaupun saya belum selesai sepenuhnya gitu ya. Kalau kita materi SPPC ini mungkin ya kalau secara bisnis ya panelnya setelah ini ya memang kita harus wajib ikut mengetahui roadmap-nya yang mungkin lebih bisa memandu kita untuk melaksanakan atau mengaplikasikan materi-materi yang ada di SPPC gitu ya. Iya, gue sepakat dengan Pak Iman ya. Insya Allah nanti kalau ada yang offline lagi bisa ikut ya. Nah ini untuk online-nya juga nanti bisa ikut lebih lanjut nih Pak Cahada. Pak Iman ada program lanjutan yang kalau Pak Iman haus ilmu, insya Allah nanti ada lanjutannya nih. Nah Pak Iman, dari program setahun bersama Pak Cah ini tadi kan dikatakan ya ada mungkin mindset yang baru yang terbentuk ataupun penguatan mindset. Nah mindset apa itu kalau boleh tahu salah satunya? Secara umum gitu ya, ini kan karena kebutuhan latar belakang jadi latar belakang kenapa saya ikut SPPC ini kan karena masalah atau situasi yang saya hadapi di keluarga saya, di mana saya ini singkat ceritanya lebih memilih untuk menjadi bapak rumah tangga gitu ya, lebih banyak hadir di rumah dibanding istri gitu ya, untuk membersamai anak-anak karena kebetulan istri guru dengan waktu jam kerja yang tidak fleksibel dan saya lebih fleksibel, akhirnya saya memilih untuk di rumah gitu ya. Dan sebagai laki-laki mungkin atau sebagai suami mungkin itu hal yang jadi tidak mudah gitu ya, itu perjuangan. Dan jadi ini juga motivasi saya untuk atau upaya saya untuk berdamai dengan diri saya untuk lebih memilih di rumah gitu ya, untuk membersamai anak karena waktu kerja saya lebih fleksibel gitu ya. Jadi ini upaya saya untuk berdamai dengan diri saya, dan alhamdulillah lahir kesadaran untuk belajar mempelajari ilmu-ilmu tentang pernikahan dan berkeluarga. Dan kalau mindsetnya ya saya pikir banyak banget gitu ya, dari setiap materi itu kebetulan saya modelnya saya setiap baca saya usahakan bisa bikin mind map ya gitu ya. Sekarang ada aplikasi mind map itu kita bikin gitu ya, mindset pentingnya apa, kemudian sebisa mungkin bikin action plan-nya apa gitu ya. Kalau mindset pentingnya ya saya pikir salah satunya yang utama sebetulnya itu ya kesadaran bahwa kita butuh belajar gitu ya. Ini perjalanan berkeluarga adalah yang panjang sekali dan butuh bahan bakar gitu ya, dan itu mindset butuh belajar tentang pernikahan dan berkeluarga itu penting banget gitu ya, itu yang perlu ditanamkan untuk diri kita semua gitu ya. Kemudian tentang mindset tentang bahagia bahwa bukan sebuah tujuan akhir, itu juga perlu ditanamkan dalam setiap pasangan gitu ya. Karena kadang kita terbuai oleh, kalau belum nikah gitu kan terbuai ke enak-enaknya, segala hal yang enaknya tentang pernikahan gitu. Tapi dengan kita memiliki mindset bahwa bahagia itu bisa kita ciptakan sekarang juga gitu, akhirnya kita bisa lebih menikmati gitu ya kehidupan berkeluarga gitu, menguatkan diri kita gitu, saling menguatkan setiap anggota keluarga gitu. Mungkin itu ya yang utama gitu ya, yang banyak kalau mau setiap materi saya pikir banyak itu mindset yang perlu ditekankan. Masya Allah, keren banget loh Pak Iman ini ya. Masya Allah, apalagi laki-laki gitu. Biasanya yang belajar itu kan para bunda-bundanya atau ibu-ibunya gitu. Tapi ini Pak Iman luar biasa ya, mungkin harus menekan ego gitu ya. Di samping juga mungkin berwira swasta ya ini ya Pak Iman ya. Ya, saya tukang fotokopi. Jadi kebetulan mengelola kios fotokopi. Di awal pernikahan bisa jalan gitu ya. Anak pertama masih bayi itu masih bisa ini ya, sambi-sambi gitu ya. Sebenarnya juga kebetulan saya tinggal di samping ibu saya gitu ya, tapi karena tadi kita memilih untuk bisa lebih optimal sendiri mengasuh anak, terkait dengan value pengasuhan anak, kita lebih memilih untuk bisa optimal mengurus sendiri gitu ya. Akhirnya saya memilih untuk yang lebih banyak di rumah gitu. Masya Allah, berkah insya Allah Pak Iman ya.
Luar biasa. Kalau dari sebelum ikut program setahun bersama Pak Jah, kemudian sudah ikut selama setahun ini, perubahan apa nih yang terjadi di dalam keluarganya Pak Iman, mungkin terutama juga dalam hubungannya antara Pak Iman dengan istri? Banyak gitu ya. Jadi istri juga tahu bagaimana saya mengikuti ini dan sangat mendukung. Kemudian bagaimana latar belakang saya tadi ikut di SPBC ini, saya mendapatkan goal bahwasanya saya menjadi suami yang lebih bijak tentunya ya dalam menghadapi segala atau menjalani segala dinamika keluarga. Jadi lebih siap tentunya ya, lebih siap bisa ketika masalah datang menghadapinya, kemudian menerima itu kan, kemudian lebih sadar ya, lebih sabar, kemudian lebih fokus ke ini solusi gitu ya, solutif gitu ya, kita fokus ke solusinya apa gitu ya, kemudian juga lebih tanggap terhadap merespon setiap dinamika yang ada, situasi yang ada, lebih ikhlas tentunya gitu ya, ikhlas dan lebih ya kita lebih fokus ke niatan awal keluarga, visi misi dan goal berumah tangga kita gitu ya. Mungkin dari setiap fasenya itu nanti seperti yang pernah disampaikan dalam materinya Pak Cah itu kan tiap fase ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu kondisikan, ada template-templatenya itu, kita berusaha fokus ke itu gitu ya, mungkin gitu, lebih bijak lah intinya gitu ya. Masya Allah, keren banget loh Pak Iman, luar biasa. Pak Iman, ada pesan ataupun pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman nih yang di program setahun bersama Pak Jah yang sekarang juga mau jadi alumni, ataupun mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang mau Pak Iman sampaikan terkait buat tadi seperti yang Pak Iman sampaikan ya, bahwa penting sekali untuk terus belajar gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan yang mau Pak Iman sampaikan. Mungkin sama seperti dulu yang pernah disampaikan Pak siapa itu ya di closing ceremony sebelumnya, itu memang perlu mengulang-ulang gitu ya. Saya akui saya masih kurang banyak materi yang harus saya pelajari, tapi kemarin kadang ketika ingat itu juga langsung pengen baca lagi gitu ya. Jadi mungkin perlu tetap mengulang-ulang. Makanya kemarin saya sampai lobby ke admin untuk gimana nih saya karena masih kurang banyak, apakah masih setelah ini masih bisa, ketika sudah jadi alumni masih bisa mengakses member gitu ya. Kalau perlu mungkin ini juga bentuk kesan yang saya dapat, saya nggak masalah misalnya harus menambah waktu gitu ya, menambah waktu untuk belajar karena memang materi-materinya masih banyak belum saya selesaikan. Tapi kemarin saya sempat lihat bukunya, ini kayaknya banyak juga yang di sini gitu ya, banyak yang ada di buku Happy Family gitu ya, itu mungkin perlu kita baca-baca ulang gitu ya. Kalau untuk Pak Cah dan tim, semoga kedepannya ada lebih banyak lagi upaya untuk memperkenalkan atau membumingkan program SPBC ini gitu ya. Jadi lebih banyak lagi pribadi atau keluarga yang bisa berkesempatan untuk mengikuti program ini. Mungkin itu, atau pernah saya sampaikan lewat Japri itu ke admin juga, mungkin untuk Pak Cah dan tim bisa lebih akan luar biasa jika nanti bisa membuat materi-materi dalam SPBC ini untuk dibuat dalam sebuah semacam kanvas gitu ya, dia kanvas atau board game gitu ya dalam materi-materinya, atau workflow gitu ya, atau mungkin ya itu kemarin mungkin memang kita butuh roadmap, tahapan-tahapan yang jelas untuk bisa memandu kita dalam mengaplikasikan program materi di SPBC. Roadmap itu mungkin bisa dalam produk agenda mungkin mungkin seperti itu ya, sehingga kita ada panduan untuk mengaplikasikannya. Baik, Masya Allah, keren sekali Pak Iman, luar biasa. Terima kasih atas waktunya kali ini gitu. Semoga Pak Iman, kemudian istri dan anak-anaknya juga sehat selalu, kemudian menjadi keluarga yang sakinah, dan juga putra-putrinya menjadi anak yang solih-solihah yang membanggakan dunia dan akhirat ya Pak Iman ya. Pak Iman, mau ada yang disampaikan lagi? Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih
senang sekali, bersyukur bisa berinteraksi langsung dengan Pak Cah. Sebetulnya sudah familiar sekali dengan Pak Cah dari dulu zaman kuliah 99 ya sampai periode 2000 berapa itu. Kemarin juga beberapa kali seminar entah parenting keluarga dengan Pak Cah, gitu ya. Senang sekali tapi ini bisa berinteraksi langsung dengan Pak Cah, dan terima kasih kepada tim yang ini 2 kali kemarin sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kesan atau testimoninya lewat kemarin voice note gitu, kemarin mungkin juga langsung. Terima kasih pada Pak Cah, semoga sehat dan Amin. bisa terus membantu menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga Indonesia gitu ya. Amin. Terima kasih Pak Iman.